Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam hingga saat ini. Kedua kalinya salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang menderang, yakni agama Islam. Semoga kita semua diberikan syafaat dan dikumpulkan di akhirat bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Peran Pemuda Islam di Era Milenial. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan dan tantangan. Masa muda adalah masa yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Seperti yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang makruh, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Di era saat ini penting bagi kita untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk yang dapat mempengaruhi diri kita dan lingkungan kita. Tentu kita tidak akan lupa dengan kisah heroik Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang mampu menjadi sultan di usia muda. Juga kisah Zaid bin Sabit yang dengan gagah berani berjihad di usianya yang baru 13 tahun. Kemudian diperintahkan untuk menghimpun wahyu di usia 21 tahun. Itulah generasi muda militan Islam terdahulu yang gaungnya masih terdengar sampai saat ini. Apakah tidak mungkin jika kita menyamai prestasi gemilang yang telah mereka ukir di zamannya? Tentu sangat mungkin untuk kita bisa menyamai mereka sebagai pemuda yang dapat mengharumkan nama Islam di zamannya. Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Seorang guru pernah bertanya kepada muridnya, wahai muridku, apakah kamu tahu siapa yang paling mempengaruhi maju atau mundurnya suatu bangsa? Seorang murid pun menjawab, tentu saja pemimpinnya. Kemudian gurunya pun berkata, sesungguhnya yang paling mempengaruhi maju atau mundurnya suatu bangsa adalah pemudanya. Ini membuktikan betapa pentingnya peran generasi muda untuk mencapai masa depan yang cerah. Namun apa? Lihatlah di luar sana, para muda-mudi bangsa ini malah terseret oleh era perkembangan zaman yang terus berubah-ubah. Maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah umat akan hancur, negara akan binasa, dan agama pun hanya tinggal namanya saja. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana menciptakan pemuda muslim kuntum khairu ummah dengan bermodalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan ilmu pengetahuan dan dibingkai oleh akhlak yang baik, maka masa depan yang cerah pasti dapat kita raih. Seperti kata orang bijak, subhanul yaum rijalul ghos, pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjadi pemuda-pemudi yang dapat mencerahkan kehidupan bangsa, yang dapat mengharumkan nama bangsa, negara, dan agama. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.